Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Primardiani Putri dari TKJMD batch 8. Kali ini saya akan membuat video tutorial pembuatan website kredit online dengan barang yang dijual adalah microwave. Di sini saya menggunakan PDT Eclipse untuk membuat project tersebut. Pertama-tama kita buat project baru dengan cara klik file, lalu new, pilih PHP project. Di sini saya akan memberi nama Arina Credit. Kemudian pilih next, lalu finish. Setelah itu bisa dilihat di sini bahwa project Arina Credit telah berhasil terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat file PHP dengan cara new, lalu pilih PHP file. File pertama yang akan saya buat adalah file koneksi. Akan saya beri nama connect. File connect ini tujuannya adalah untuk membuat koneksi antara PHP dengan MySQL. Pertama kita deklarasikan dulu variabel host. Di sini karena saya masih membuatnya secara lokal, maka saya beri nama localhost. User adalah root. Kemudian password kosong karena saya tidak memberi password. Sedangkan DB name adalah untuk nama database. Nama database di sini adalah saya beri nama DB Credit. Nah, ini adalah hasil jadi dari file connect.php. Selanjutnya, saya akan menampilkan rancangan desain database di PHP MyAdmin. Berikut ini adalah desain database untuk website kredit online. Database tabel konfirmasi adalah digunakan untuk menampung data ketika user menginputkan konfirmasi pembayaran. Sedangkan tabel microwave digunakan untuk menyimpan data-data microwave. Merek digunakan untuk menyimpan data merek. Kemudian detail transaksi adalah penjelasan dari tabel transaksi untuk seperti jumlah barang dan ID microwave. Kemudian tabel kredit digunakan untuk menampung data pengajuan kredit. Kemudian register adalah untuk menampung data member. Forum posting untuk menyimpan data forum. Kemudian chat adalah untuk menyimpan data chatting. Selanjutnya adalah pembuatan halaman utama web yang saya beri nama index. Di sini saya sudah menyediakan script untuk halaman utama indeks. Script awal ini adalah memiliki beberapa menu seperti home, login, LG, Panasonic, dan Samsung adalah merek-merek microwave yang disediakan. Kemudian pelayanan dan tentang kami. Untuk melihat hasil tampilan indeks, caranya adalah dengan memilih run as, kemudian PHP webpage. Kemudian cek alamat tujuannya, sudah benar, maka pilih OK. Nah, berikut ini adalah hasil tampilan halaman utama. Karena memang tampilannya di PDT Eclipse tidak sebagus dengan yang ada di browser, maka selanjutnya saya akan mendemokannya di browser. Nah, berikut ini adalah tampilan halaman utama online store kredit. Ada beberapa menu yaitu home, login, LG, Panasonic, Samsung, pelayanan, dan tentang kami. Kemudian berikut ini adalah tampilan produk-produk terbaru microwave. Kemudian terdapat juga info pelanggan seperti cara pendaftaran, cara belanja, cara melihat status transaksi, dan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya saya akan mencontohkan pembuatan salah satu menu yaitu LG. Di sini saya akan menampilkan data-data microwave yang bermerek LG. Pertama-tama harus di-includekan connect.php untuk mengambil data dari database. Nah, berikut ini saya akan memilih
data-data microwave seperti nama merek, gambar, tipe, ID microwave, harga dari microwave, dari tabel microwave dan tabel merek. Ada tabel merek di sini merupakan maksud saya karena tabel microwave yaitu salah satu fieldnya yaitu ID merek merupakan foreign key dari tabel merek. Masuknya di sini limit posisi dan batas adalah untuk paging, yaitu untuk penghalaman dengan batas maksimal 9 gambar atau 9 data. Selanjutnya untuk melihat hasilnya bisa dilihat di browser. Selanjutnya di sini saya akan mencoba memilih menu LG. Bisa dilihat di sini bahwa tampil 2 data karena memang masih hanya 2 data yang saya tampilkan. Untuk melingkan antara indeks dengan LG terdapat pada menu di bawah ini menggunakan ahref, lalu kemudian masukkan alamat tujuan. Selanjutnya saya akan membuat fitur login untuk admin dan user. Ini adalah menu login. Di sini pertama-tama harus diincludekan file connect.php untuk menyambungkan dengan database. Kemudian mengambil inputan dari file teks dari isi dari teks input yang bernama email login dan password login. Selanjutnya saya menggunakan enkripsi MD5 untuk mengenkripsi passwordnya. Setelah itu akan dicocokkan password dan email serta level apakah itu admin atau user. Jika memang cocok, maka akan dilakukan pengupdatean status online bagi user yang saat itu sedang melakukan login. Kemudian jika memang levelnya adalah admin, maka akan ditujukan ke halaman indeks pada folder admin. Sedangkan jika memang level adalah user, maka akan ditujukan ke halaman indeks yang ada pada folder user. Namun jika tidak ada email atau passwordnya sesuai setelah user memasukkan untuk login, maka akan muncul peringatan bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Di sini saya juga terdapat proses registrasi member. Di sini saya menginputkan connect dan kode auto. Kode auto di sini adalah untuk men-generate kode otomatis. Kode auto di sini adalah file PHP yang memiliki fungsi KD auto dengan parameter nama tabel dan inisial depan untuk pengeneratan kode. Data-data yang dimasukkan untuk registrasi seperti nama, jenis kelamin, email, dan password. Kemudian pertama akan dilakukan pencocokan apakah di tabel register sudah pernah ada email terdaftar dengan nama email yang dimasukkan saat diserahkan registrasi. Jika ada, maka akan muncul peringatan bahwa email Anda sudah pernah terdaftar. Namun jika tidak, akan masuk ke kondisi selanjutnya. Kondisi selanjutnya adalah pencocokan password. Apakah password yang dimasukkan sama dengan password yang di retype? Jika memang sama, akan masuk ke bawah sini untuk menginsertkan data ke dalam tabel register dengan values ID, nama, CK, email, dan password. Sekarang akan saya demokan contohnya. Di sini saya akan mencoba login. Saya akan mencoba mendaftar. Ketika saya memasukkan password dengan 6 karakter, maka akan muncul peringatan bahwa password harus dimasukkan minimal 6 karakter. Kemudian pilih daftar. Selanjutnya akan terdapat notifikasi tulisan yang menyatakan bahwa Anda telah bergabung di online store ini. Kemudian saya akan mencoba login sesuai dengan email dan password yang saya masukkan tadi. Pilih login. Kemudian akan muncul notifikasi selamat datang.
Berikut ini adalah tampilan indeks untuk user. Jika saya mengeklik salah satu ini, misalnya Samsung ini, akan muncul keterangan, spesifikasi, dan cicilan. Di sini, ketika saya mengeklik beli, maka akan masuk ke shopping cart. Untuk script shopping cart akan saya tunjukkan sekarang. Berikut ini adalah script untuk menambah, menghapus, ataupun mengupdate isi dari chart. Di sini saya menggunakan session untuk menampung data chart. Kemudian action untuk mengambil, apakah itu untuk menambah, menghapus, ataupun mengupdate. Sedangkan fungsi chart ada di folder chart, yaitu chart action dan chart function. Chart function di sini digunakan untuk mengenerate kode transaksi, sedang untuk menulis isi dari chart, kemudian notifikasi, dan untuk menunjukkan keranjang belanja atau chart. Selanjutnya, jika user memilih proses, di sini user juga bisa memilih untuk memilih angsuran. Terdapat pilihan 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Kemudian pilih proses. Proses di sini user akan dibawa ke form pengajuan kredit. User diminta untuk memasukkan data pemohon, data pengerjaan, data referensi, file persyaratan, dan konfirmasi. Di sini karena user belum mengisi data, maka akan muncul peringatan untuk melengkapi semua persyaratan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembuatan form konfirmasi pembayaran untuk user. Pertama-tama, sediakan form untuk menginputkan data-data transaksi seperti ID konfirmasi, ID transaksi, tanggal user membayar, jumlah bayar, bank user, rekening toko, pesan, dan angsuran. Di sini akan dilakukan penginsertan atau penginputan data ke folder konfirmasi sesuai dengan data yang dimasukkan user, serta penguploadan bukti pembayaran. Berikut ini adalah halaman form konfirmasi pembayaran. User bisa memasukkan ID transaksi, tanggal bayar, jumlah bayar, bank, rekening Anda, rekening tujuan, pesan, kemudian pemilihan file untuk scan bukti pembayaran. Terdapat juga fasilitas status transaksi. Statusnya di sini adalah 0 karena user belum memasukkan form pengajuan kredit. Sedangkan ubah password adalah untuk mengambil password. Baik, itu adalah gambaran singkat website kredit online. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.